Kami dari PMR Madya SMP Negeri 1 Susun. Nah, di sini kami mendapatkan salah satu materi infeksi menular seksual, yaitu sifilis. Apa sih itu sifilis? Baik, sifilis itu merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu bakteri Treponema pallidum. Bakteri apa, Cahya? Treponema pallidum. Ya, Treponema pallidum. Perlu diketahui bahwa Treponema pallidum ini atau bakteri ini dapat menular melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu karena bersentuhan langsung dengan luka si penderita. Lalu karena berhubungan seksual dan transfusi darah yang darahnya sudah tercemar oleh bakteri Treponema pallidum. Biasanya, risiko terinfeksi oleh bakteri ini terjadi pada orang-orang yang sering berganti-ganti pasangan untuk berhubungan seksual. Lalu, karena transfusi darah yang darahnya juga sudah tercemar oleh bakteri Treponema pallidum. Dan yang terakhir, karena berbagi jarum suntik dan juga penyalahgunaan obat terlarang. Lalu, bagaimana ya kira-kira gejala dari sifilis itu sendiri? Bagaimana, Cahya? Nah, selanjutnya kita beralih ke gejala nih. Gimana sih seseorang apabila sudah terkena sifilis dan apabila tidak diobati? Gejala yang pertama yang akan dialami sang penderita adalah gejala primer, di mana pada gejala ini sang penderita akan mengalami luka-luka pada masuknya bakteri. Gejala yang kedua yaitu gejala sekunder, di mana sang penderita akan mengalami demam yang sangat tinggi dan juga kemerahan pada bagian tubuh sang penderita. Gejala yang ketiga yaitu gejala laten. Gejala ini akan membuat sang penderita akan mengalami gangguan syaraf. Nah, gejala yang keempat dan gejala yang paling ganas yaitu gejala tersier, di mana gejala ini sang penderita akan mengalami kegilaan atau gangguan jiwa dan juga guma. Guma itu adalah pembengkakan di bagian tubuh sang penderita. Selanjutnya ada komplikasi sifilis. Apa sih itu, Kak? Baik, kita lanjut ke komplikasi sifilis ya. Komplikasi yaitu apabila sebuah penyakit tidak diobati. Jadi komplikasi sifilis ini merupakan dampak atau apa yang akan dialami oleh sang penderita apabila sifilis itu tidak diobati. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan risiko HIV. Jadi virus HIV dan juga Treponema pallidum ini memiliki cara menular yang sama, yaitu salah satunya melalui luka, sehingga dapat meningkatkan risiko HIV. Lalu dapat menyebabkan kematian. Jadi apabila sifilis ini tidak diobati dapat menyebabkan kematian pada sang penderita. Lalu dapat menyebabkan kecacatan seperti lumpuh, buta, tuli, dan cacat yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ, seperti kegagalan fungsi organ otak, jantung, hati, ginjal, dan organ yang lainnya. Bahaya sekali bukan? Jangan coba-coba ya. Lalu kita lanjut ke pencegahan dari sifilis. Seperti yang kita ketahui, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi untuk mencegah sifilis, yaitu kita harus mengenali apa itu sifilis. Tadi sudah kita jelaskan apa itu sifilis, gejalanya dan juga komplikasinya. Jadi seharusnya kita sudah cukup tahu apa itu sifilis. Lalu kita harus bisa menghindari penggunaan jarum suntik, penggunaan berbagi jarum suntik dan juga penyalahgunaan obat terlarang. Lalu kita harus segera memeriksakan diri apabila kita merasa kita sudah mengalami gejala-gejala dari sifilis itu. Dan yang terakhir yaitu kita harus setia terhadap pasangan, dalam artian tidak berganti-ganti pasangan untuk hubungan seksual. Nah, lalu itu kan sebelum kita terinfeksi sifilis. Lalu bagaimana ya kalau kita sudah terinfeksi? Pengobatannya gimana, Cahya? Selanjutnya kita ke pengobatan. Gimana sih cara mengobati penyakit sifilis ini? Pada umumnya, pengobatan sifilis akan diobati dengan obat yang bernama penisilin. Nah, tetapi apabila sang penderita sudah mengalami gejala yaitu kecacatan, kita tidak bisa mengembalikan kecacatan itu seperti semula. Jadi dapat kita ketahui pengobatannya pada umumnya saja yaitu adalah penisilin. Nah, selanjutnya kan kita sudah menjelaskan tadi baik dari apa itu sifilis, gejala, komplikasi, pencegahan, dan juga pengobatan. Jadi silakan kalian yang sudah menonton video ini tulis kesimpulan di kolom komentar. Oke, sekarang kita juga akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Silakan, Cahya. Kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu sifilis merupakan penyakit menular seksual berpotensi fatal apabila tidak diobati.
Nah, sifilis tersier punya gejala yang non-spesifik. Mirip penyakit lain, harus segera diobati untuk kesembuhan. Ya, sudah. Baik, sebelum kita menutup video kita kali ini, kita akan melakukan penyepakatan aksi. Ayo, dipimpin Cahaya. Penyepakatan aksi kita kali ini yaitu cegah sifilis, proteksi dini, lindungi diri. Oke, jadi karena kita sudah selesai membahas materi kita pada kali ini, kami berterima kasih karena kalian sudah menyimak sampai akhir materi kita pada kali ini. Ya, kita tutup dengan terima kasih. Siamo tutti fratelli.